meminta kepada Allah. Yang memberikan faham adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bawa adab-adab dalam majelis ini, terutama yaitu kita hendak mempunyai wudu agar supaya ta'assur fil qalbi. Kemudian kita bawa sifat ta'zim wal ikhtiram, mengagungkan dan memuliakan. Kemudian yang ketiga, kita hendaknya selalu merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Jadi dalam majelis ini majelis yang sangat besar. Kenapa kau dikatakan majelis yang sangat besar walaupun hanya beberapa orang yang datang, yang hadir? Karena yang dibicarakan selalu tentang keagungan Allah, tentang yaitu pentingnya akhirat, tentang pentingnya amal, tentang pentingnya iman. Jadi kalau 4 perkara ini diulang, kemudian kita masuk, maknanya dalam hati, ta'assur fil qalbi, masuk dalam hati, maka kita akan mendapatkan kemudahan untuk mengamalkan. Terutama setelah kita amalkan, kita sampaikan, kita tabligkan. Jadi tablig ini termasuk sifat daripada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selalu mengingat, merasa diperhatikan oleh Allah, dilihat oleh Allah. Kemudian kalau kita sungguh-sungguh ta'assur fil qalbi, maka kita akan diberikan kemudahan untuk amal dan menyampaikan. Insyaallah semua bersih, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dzakara Ibnu Jarir radhiyallahu anhum fi tarikhihi an asyahi min Ghassan wa Balqan qalu athaballahu muslimin ala sabrihim ayyama Hims an zalzala bi ahli Hims. وذلك أن المسلمين ناهدوهم فكبروا تكبيرة زلزلت معها الروم في المدينة وتصدعت الحيطان ففزعوا إلى رؤوسهم وإلى ذوي رأيهم ممن كان يدعوهم إلى المسلمة فلم يجيبوهم وأذلوهم بذلك ثم كبروا الثانية فتهافتت منها دور كثيرا وحيطان وفزعوا إلى رؤوسهم وذوي رأيهم فقالوا ألا ترون إلى عذاب الله فأجابوهم إلى آخر ما ذكر. فذكر قصة انظر هل ترى صورته فنظرت فإنها بصفة رسول الله وإذا أنا بصفة أبي بكر وصورته وهو أخيد بعقبه. انتقاد حمص بأهلها من الروم. Ceritanya bagaimana dakwahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu kepada orang-orang Rum. Jadi para sahabat ini berdakwah bukan hanya orang Arab, tetapi sampai kepada orang-orang ajam, orang-orang yang di luar Arab, bahkan sampai ke Jawa ini, dengan asbab mereka risau atas agamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah luaskan, Allah sampaikan agama Islam ini kepada seluruh umat manusia, sehingga sampai kepada kita yang dulunya kita ini orang Jawa yang menyembah pohon-pohon, orang Jawa yang menyembah patung-patung, tiba-tiba Allah kasih nikmat berupa agama Islam sehingga bisa kenal kepada Al-Quran, kenal kepada Rasulullah SAW, sebab kuatnya nur, kuatnya dakwahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka ketika terjadi dakwahnya Rasulullah SAW ke Hims, di sebuah daerah Rum,
Maka para sahabat ini menyeru, mengajak orang-orang Rom untuk masuk Islam, untuk kenal kepada Allah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah. Tapi ternyata orang-orang Rom ini menolak. Fakabbaru takbiratan zulzilat ma'aha ar-Rum fil Madinah. Maka para sahabat ini membaca takbir Allahu Akbar, langsung tiba-tiba negeri Rom ini terjadi gempa. Sebab satu kali takbirnya para sahabat ini, langsung negeri Rom ini goyang, horeg ini. Sebabkan kuatnya imannya, bukan karena mantra takbir ini, bukan, tapi karena yang ada di dalam hatinya para sahabat. Kalau kita kadang takbir ndak runtuh-runtuh, tapi sahabat ini bukan karena lafadznya, tapi hatinya ini yang kuat sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tasadda'at al-hiton, maka hiton, tembok-tembok ini runtuh semua sebab takbirnya para sahabat. Fafazi'u ila ru'usahum, maka menteri-menterinya, pejabat-pejabat yang ada di Mesir ini kaget ini. Waduh, ada apa ini? Kok ada horeg seperti ini? Wa ila dzawi ra'yihim mimman kana yad'uhum ilal musallamah falam yajibu lahum wa adzulluhum. Tetapi sudah horeg kayak gitu, ternyata diajak lagi belum mau juga. Maka para sahabat takbir lagi kedua kalinya. Fataha fatat min hadurun katsiratun wahiton, maka runtuh lagi pohon-pohon, gedung-gedung dan tembok-tembok yang ada di Mesir, yang ada di Rum. Wa fazi'u ila rusihim wa dzawi ra'yihim faqalu ala taruna ila adzabillah fajabu. Maka para sahabat mengatakan, ala taruna ila adzabillah, kamu enggak takut sama azab Allah? Kalau Allah Subhanahu wa taala ini turunkan lagi, kamu akan hancur lagi. Fa ajabuhum ila akhiri ma dzakar. Ternyata orang-orang Hisam ini akhirnya masuk Islam sebab dakwahnya para sahabat ini. Para sahabat itu sungguh-sungguh dalam dakwahnya. Walaupun mereka ini orang-orang biasa, sama seperti kita, kerja juga, makan juga, tapi karena membawa usaha yang mulia, kalimat agung, maka ini ditundukkan jagat raya ini dengan para sahabat. Ini karena dakwah, bukan karena kesaktian para sahabat, tapi karena kesungguhan mereka dalam usaha agama ini, maka Allah Ta'ala berikan pertolongan-pertolongan kepada para sahabat. Maka bagaimana kita ini usaha terus dalam agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan mencari kesaktian, tapi untuk mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat dari cerita ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya muyassir kull asir, yassir lana kull asir, hajatuna ilaika katsir, wa ya man la yahtaju ila bayan wa tafsir, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhunubina wa la taj'alid dunya akbar hammina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kumpul perhalakuh, kemudian yang bawa pelajar berkumpul dengan tim taskilnya masing-masing, kemudian kita niat Musal Besuki tanggal berapa ini? Tanggal 14 ya, itu Bondo. Jadi kita berapa hari lagi nih ke Besuki? Seminggu lagi insyaallah. Kemudian ke Temboro juga, Monas insyaallah. Nabung atau nyicil untuk yaitu hadir ke Temboro insyaallah, semua sudah insyaallah.